Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa syarrif ala Rasulillahi Muhammadin wa ali baitihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ustaz Salaf, dan ada juga Pak Yan, senior kita di sini, Masya Allah, dan ibu-ibu semuanya, para guru insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum jami'an fillah. Saya cintakan yang semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan membawa manfaat buat diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Metode talqin ini adalah metode pertama yang diajarkan atau metode yang biasa digunakan Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tidak pernah membaca yang tertulis. Hanya Nabi SAW mendengarkan dan mengikuti bacaan Jibril alaihissalam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك. Jangan menggerakkan lidahmu wahai Muhammad sebelum dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Lita'jala bih. Engkau terburu-buru kenapa? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang jamin untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu dan akan membacakanmu Al-Quran itu. Karena janji Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Saya mau dengar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Masya Allah. Sesungguhnya lah kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah Jalla Jalaluh, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Menjaga bacaannya, tulisannya, semua. Sampai sekarang Al-Quran tidak bisa dirubah. Semua kitab-kitab terdahulu diserahkan kepada ulama-ulama mereka. Maka dirubah berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Ma'idah. Ibu-ibu bisa baca. Dirubah sama ulama-ulama mereka. Akan tetapi Al-Quran itu disandarkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Inna nahnu. Kamilah yang menurunkan adzikr, Al-Quran. Memang sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah Quran dan Sunnah dijaga oleh Allah. Maka ada ulama namanya ulama ul-jarh wa ta'dil. Ada ulama hadis yang membedakan di antara hadis sahih dan hadis palsu dan hadis lemah dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman. Dari Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad selama berapa tahun? 23 tahun. Berapa tahun beliau SAW di Makkah? Berapa? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berarti 23 tahun Allah turunkan Al-Quran beransur-ansur. Kenapa? Agar mereka bisa menerima dan menghafal Al-Quran. Bukan hanya cuma menerima dan menghafal, akan tetapi mereka mempraktikkan, mengamalkan ayat-ayat yang mereka sudah hafal. Anak Indonesia menghafal Quran, anak Arab juga sama menghafal Quran. Orang Arab, orang Ajami yang non-Arab juga menghafal Al-Quran. Bahkan subhanallah, orang buta sekaligus bisa menghafal Quran. Ada seorang syekh dari Mesir, 8 bulan beliau mendengarkan Quran dari radio Quran. Beliau mendengarkan Al-Quran 8 bulan atau 6 bulan, beliau mampu menghafal Al-Quran. Sedangkan beliau tidak bisa membaca. Coba perhatikan. Itu talaqi, sama. Kita mendengarkan, tapi ketika kita mendengarkan, kita harus menghadirkan hati kita. Pasang telinga ketika kita mendengar Allah berbicara.
Allah Jalla Jalaluhu berbicara. Allah berfirman kepada saya. Allah memerintahkan saya. Allah melarang saya. Anggaplah Al-Quran itu tidak diturunkan kepada orang lain. Hanya kepada diri saya sendiri. Allahu Akbar. Kalau kita menghadirkan ahdir qalbaka wa sam'aka inda qira'at wa tilawatil Quran. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Hadirkan hati Anda, pendengaran Anda, fokus semua anggota tubuh ini ketika Al-Quran dibacakan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Sebagian ulama menerjemahkan kalimat khashi' itu yang diam, tidak bergerak. Maka diartikan orang yang khusyuk dalam salat adalah orang yang tidak banyak gerak dalam salat. Itu salah satu penafsiran khusyuk. Yang satu lagi menafsirkan khusyuk itu adalah orang yang memperhatikan bacaannya. Kita setiap hari membaca Al-Fatihah. Pernahkah enggak Al-Fatihah itu membuat sesuatu dalam hati kita? Menanamkan sifat cinta kepada Allah, sifat takut kepada Allah, sifat-sifat yang indah. Pernahkah ditanamkan dalam diri kita? Belum. Karena Al-Quran itu sekedar mendengarkannya lewat telinga, belum masuk ke dalam hati. Gunung aja tunduk kepada Allah. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah itu hanya contoh agar kita mentadabburi ayat-ayat Allah, menikmati. Sampai ada salah satu ulama sudah hafal Al-Quran dari usia 8 tahun. Beliau sekarang usianya 50-an. Apa kata beliau? Setiap kali saya murajaah, mulangi hafalan saya, seolah-olah Al-Quran itu baru saya pertama kali baca. Ghaddan tariyan, enak dibaca. Dinikmatin tuh. Luar biasa. Maka Al-Quran itu dipelajari secara talaqi. Nabi mendengarkan dari Jibril. Maka Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanak. Jangan menggerakkan lidahmu wahai Muhammad sebelum dibacakan oleh Jibril. Kami yang mampu dan kami akan menjamin Al-Quran itu dikumpulkan dalam dadamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu, apabila dibacakan oleh Jibril, fattabi' qur'ana. Maka ikutilah bacaan malaikat Jibril tersebut. Allah berfirman dalam ayat lain, wa innaka latulaqqal Qur'an. Engkau talaqi, belajar kepada Jibril alaihissalam. Maka sayangnya kalau orang tidak punya guru, itulah. Nabi sendiri SAW yang maksum SAW punya apa? Guru. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nabi tidak merasa angkuh, saya Muhammad Rasulullah, orang yang paling mulia, sampai Allah bersumpah atas umur saya dalam Al-Quran. Tapi Nabi tidak, tawaduknya SAW. Maka metode ini itu yang paling bermanfaat. Tapi saya yakin bermanfaat jika kita menghadirkan hati kita, telinga kita. Ketika ibu datang di sini, persis kayak kita masuk dalam salat. Kita mengucapkan kalimat pertama apa? Allahu. Ada yang dibuang ke belakang. Ada yang dibuang ke belakang kita. Fokuslah Allah melihat kita, memandang kita. Maka kita kalau duduk di sini, lupakan suami. Sementara, jangan selama-lamanya ya, bahaya. Lupakan anak, lupakan suami, lupakan usaha, lupakan segala-galanya. Anda sekarang di taman surga Allah Jalla Jalaluhu. Allah memandang Anda sekarang. Orang lain aja pada biasa kalau hari-hari libur ke mall, pesta, kan? Banyak kegiatan lain, tapi Anda mengutamakan Allah. Anda mendahulukan Allah. Anda mencintai Allah. Kalau Allah tidak mencintai hambanya, pasti Allah akan kirim ke tempat-tempat maksiat. Tapi karena tanda Allah cinta kepada Anda, Allah kirim Anda ke tempat yang taat. Ke tempat yang diridai dan dicintai Allah SWT. Taman surga. Bertemu orang-orang soleh dan solehah. Para penghuni surga Allah SWT. Maka saya tekankan sekali lagi, kita mengikuti metode ini dengan cara yang baik. Jangan kita cuma hanya kita menyebarkan, alhamdulillah baru talaki, baru belajar, baru apa, tidak. Dan harus kita berbaharui niat kita. Tajdidun niyah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Harus kita masuk di sini karena Allah, keluar dari sini juga karena Allah. Ingin menghafal surat Ar-Rahman bukan untuk saya bangga, alhamdulillah saya bisa hafal surat Ar-Rahman, tidak. Alhamdulillah saya mampu bisa menjadi seorang guru kepada anak saya. Saya mampu untuk bisa mendidik dan memberikan hafalan surat Ar-Rahman kepada suami saya, kepada teman-teman saya, dan ajak teman-teman yang lain bergabung. Kenapa? Kita ini di taman surganya Allah. Kita melantunkan, membaca ayat Allah, firman Allah Jalla Jalaluhu. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri kita, buat keluarga kita. Yang penting Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal, dibaca, tapi dihayati, dipraktikkan, dan diamalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Boleh ibu-ibu pegang tangan yang sebelah kanan, sebelah kiri, boleh?
Silakan dipegang. Hah? Ibu-ibu semua? Rugi yang tidak pegang. Pegang tangan yang sebelah kanan sebelah kiri dipegang. Dipegang. Semua yang ada di tangan Anda ditinggalkan dulu. Quran disimpan, tangan Anda berdua, silakan. Ibu, berdua, maaf. Salaman, sambil salaman, pegang tangannya, jangan dilepas. Ikutin bacaan saya, boleh? Nah, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudariku, aku mencintaimu karena Allah. Sebagaimana engkau mencintai saya karena Allah. Wahai saudariku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Lebih kencang lagi, aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Walhamdulillah. Boleh dipeluk yang sebelah kanan dan sebelah kiri, dipeluk. Jangan takut, dipeluk. Agar mengikat janjinya biar masuk surga berjamaah insyaallah. Ada tanya jawab apa langsung? Waktunya ada? Kafaratul majlis langsung ya? Atau antum baca ya? Oke. Saya langsung aja pamit. Mundurkan diri. Semoga pertemuan kita ini membawa rahmah, kasih sayang Allah, dan ujung-ujungnya masuk surga berjamaah. Masuk surga sekeluarga. Seluruh umat Islam, mukminin mukminat, muslimin muslimat, insyaallah yang masih hidup maupun yang telah wafat dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya bertemu dengan kalian lagi. Sekali lagi saya bertemu dengan orang sudah hafal 30 juz. Bukan juz 30. Berapa juz? 30? Insyaallah. Ibu-ibu langsung bilang, insyaallah saya mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Insyaallah niat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.